Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan kesimpulan, kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para narasumber yang sangat luar biasa. Indahnya berbagi ilmu, memberikan kita penambahan wawasan dan juga kearifan serta kebijaksanaan kita di dalam bertindak dan berperilaku. Maka dari itu, janganlah teman-teman merasa bosan di dalam mencari ilmu, terlebih-lebih tentang Pancasila. Apa yang disampaikan oleh Bang Andi Tirta tadi, mengumpamakan bahwa Pancasila ini seperti pohon. Pancasila ini adalah pohon daripada rumah besar kita Indonesia. Kita semuanya lah yang menyirami pohon Pancasila ini agar menjadi rindang, agar terus berbuah, sehingga memberikan kemanfaatan buat bangsa kita. Pancasila merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang sangat, sekali lagi, sangat majemuk. Kemajemukan kita luar biasa. Kita ke Cina, sepanjang mata kita memandang, kita susah cari orang hitam, ya kan? Warna coklat kan gitu. Maaf, Gus bukan rasis kan gitu ya. Siap. Sepanjang mata kita memandang, kita lihat di Cina matanya sipit. Kulitnya putih-putih. Nggak ada kulitnya hitam kecoklatan kayak Gus begini. Gus pengen sekali kulitnya kayak orang Cina, tapi terakhir orang Madura sehingga tidak bisa kan gitu. Mata kepingin kayak orang Arab bulat kan gitu. Hidung kepingin kayak orang Arab kan. Tapi inilah Indonesia. Matanya berbeda. Ada ya padahal asli Indonesia. Yang sipit, ada yang bulat kayak Arab, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam kan gitu ya. Madura sama teman saya ya Ambon ini ya, moderator ini 11-12 kan gitu loh. Ya kan? Kerasnya, warna kulitnya juga. Tapi semuanya ini indah. Ya, bisa dipersatukan oleh founding father kita dengan Pancasila. Kuncinya bagaimana? Kita harus sama-sama merasa memiliki terhadap Pancasila ini. Makanya tema ini kita ambil Pancasilaku. Nah, bagaimana kalau kita sudah merasa memiliki bahwa Pancasila ini milikku? Maka kita akan terus menjaga dan merawatnya kan gitu. Tapi kalau kita tidak memiliki sense belonging terhadap ideologi bangsa ini, terhadap falsafah bangsa ini kan gitu, maka arus transformasi, arus globalisasi, arus proxware ya yang begitu hebat dan luar biasa akan menghancurkan negara kita yang begitu beribuan pulau. Kalau dibilang kehebatannya, mungkin Indonesia hebatan Rusia. Tapi Rusia karakter buildingnya begitu runtuh. Terkoyak-koyak menjadi 15 negara. Begitu juga Yugoslavia. Karena karakter buildingnya terkoyak. Ya, terpecah belah menjadi 5 negara. Bagaimana kita melihat di Arab? Katanya negeri tempat lahirnya para nabi, rasul, dan agama-agama langit. Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya lahir dari kemah Ibrahim yang ada di Timur Tengah sana. Akan tetapi, karena karakter building ini tidak ada dan tidak kuat ya. Satu agama, seperti disampaikan oleh Bang Diasma tadi ya. Ada para tokoh-tokoh Afghanistan datang ke UGM menanyakan tentang Pancasila kan gitu loh. Di Afghanistan ini bisa dikatakan 99,9% itu Muslim. Ya. Dan sukunya hanya beberapa suku. Tapi semuanya adalah rumpun daripada orang-orang yang masih berbau Jazirah Arab atau apa? Jazirah Arab yang semi Rusia dan ada yang semi Afrika. Intinya satu rumpun. Itu berperang. Gara-gara apa? Gara-gara kekuasaan. Sehingga ideologi yang menganggap kebenaran miliknya.
Makanya kalau kita bicara di sini Pancasila, bahwa Pancasila ini sifatnya sangat universal. Luar biasa sekali founding father kita ya, memberikan hadiah Pancasila kepada kita yang berbeda ini ya, bisa saling mengikat. Dan bagi kami orang NU, Muslim NU khususnya, bahwa Pancasila ini misakon golido ya, perjanjian yang kuat, perjanjian yang mengikat ya. Makanya kami minta ya kepada semua teman-teman yang ada di webinar ini, Pancasila ini dibangun, didirikan ya, yang mana dimotori Bung Karno beserta teman-temannya. Semuanya itu proses dari perjalanan bangsa yang panjang melalui para ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasionalis ya. Akhirnya terlahirlah Pancasila. Tidak usah lagi kita perdebatan Pancasila yang mana. Mulai dari Bung Karno sampai kepada 22 Juni. Itu semuanya adalah perjalanan sampai pada era Orde Baru dan era reformasi ini. Nah, harapan kita di dalam webinar ini ya, kencangnya arus transformasi, kencangnya arus apa? Perang hoax ya, perang proksi. Disinilah penting negara hadir untuk menetapkan undang-undang Pancasila, baik melalui BPIP ataupun apa namanya ya, agar Pancasila kita ini lebih kuat, lebih kokoh, lebih bisa membentengi daripada arus transformasi isme-isme dari luar. Dan juga penting sekali ya untuk diajarkan, dididik apa? Moral Pancasila ini kepada anak didik kita. Bagaimana mau mengamalkan Pancasila kalau Pancasilanya saja tidak mengenalnya ya? Can know, can love. Tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tidak akan bisa mengamalkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber semuanya ini ya, satu kalimat, dua kalimat ya, menjadikan ilmu yang berkat, ilmu yang manfaat buat bangsa dan negara kita. Karena kita hanya aktivis kebangsaan, karena kita ya hanya pemikir-pemikir yang cinta kepada bangsa ini, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih buat bangsa ini. Pemikiran-pemikiran inilah mudah-mudahan didengar 100, 200, 1000, 1 juta, 2 juta orang. Siapapun yang mendengarnya daripada webinar ini masuk di dalam otak dan hatinya, sehingga sama dengan kita menjadikan Pancasila adalah milik kita ya, yang harus kita jaga dan kita rawat. Pancasilaku, Pancasilamu, Pancasila kita semuanya. Salam Pancasila. Semoga Pancasila tetap terus jaya abadi. Indonesia NKRI sudah final. NKRI Pancasila harga mati. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa agar acara ini berkah. Yang beragama Islam silakan berdoa bersama kami. Yang di luar agama Islam silakan berdoa di dalam hati. Kita doakan kepada para pejuang-pejuang pendiri bangsa ini ya, baik Bapak Proklamator kita, pejuang sebelum kemerdekaan dan juga pejuang pasca kemerdekaan, dan juga para syuhada-syuhada yang ada yang meninggal di Taman Makam Pahlawan di seluruh Indonesia. Ila hadinah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abiduka riqqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Berikanlah keberkatan buat bangsa dan negeri ini ya Allah. Jagalah bangsa dan negeri ini Indonesia ya Allah, yang mana telah Kau berikan suatu bentuk limpahan karunia rahmat yang luar biasa pada bangsa ini ya Allah. Kekayaan alam, keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, dan semuanya kekayaan mineral hampir ada pada negeri kami Indonesia ini ya Allah. Kekayaan ini ya Allah semuanya akan bisa bermanfaat dan bisa tertuju, bahkan terwujud sesuai dengan harapan founding father, yaitu terciptanya atau terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya ada kuncinya pada pemimpin-pemimpin kami yang ada di elit sana ya Allah.
Berikanlah petunjuk dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar hatinya sebagai pemimpin yang dipikirkannya bukan kepentingan dirinya, bukan kepentingan golongannya, tapi berpikir untuk semua kemaslahatan bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yakin ya Allah, Kau ciptakan negeri kami Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, bahkan berbagai agama. Semuanya ini adalah kehendak-Mu ya Allah. Karena tidak ada satupun, bahkan daun yang jatuh pun, itu berada dalam kehendak-Mu. Begitu juga Indonesia Kau kehendaki dengan keanekaragaman suku, budaya, bahkan keanekaragaman agama ini ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah yang berbeda-beda ini ya Allah bisa memaknai dan mengambil hikmah dari perbedaan ini, sehingga kami bisa saling bergotong royong, bersatu padu, bahu-membahu, terlebih-lebih di dalam keadaan pandemi COVID secara mendunia, khususnya di Indonesia ini ya Allah. Jagalah Indonesia kami ya Allah, jangan sampai terjadi resesi, jangan sampai terjadi gejolak sosial ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa dan munajat kami. Jagalah Indonesia kami ya Allah, agar senantiasa ada, agar senantiasa bisa memberikan kemakmuran, bukan kepada hanya diri kami, tapi sampai kepada anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'watini alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya, kepada moderator, kepada para narasumber, dan juga kepada para peserta webinar. Insya Allah apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita hari Sabtu depan bertemu lagi pada acara webinar Agama Cinta pada sesi yang keempat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Ya, Agama Cinta senantiasa membuat jiwa-jiwa anak bangsa merdeka. Merdeka. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesat.